300 meter persegi. Lantainya 8 dengan tambahan 1 lantai untuk gedung sidang utama. Yang terhormat ini adalah Balairung. Balairung ini luasnya adalah 8.000 meter persegi dengan kapasitas 6.000 pengunjung. Kemudian lantainya terdiri dari 2 lantai dengan bentangan 48 dan penggunaannya lebih ke arah gedung serbaguna. Jadi digunakan untuk kegiatan wisuda, kemudian digunakan untuk kegiatan eksibisi, pameran. UI tidak akan menyewa lagi di luar seperti pada yang tahun-tahun yang lalu. Tapi karena kemarau yang amat panjang, susut hingga tinggal 15.000 meter kubik dan 1,5 meter. Mudah-mudahan di tahap kedua bisa kita selesaikan danau ini. Jadi danau ini fungsinya adalah untuk selain visual, juga untuk drainase lingkungan. Sumbernya adalah limpahan dari gedung sekitarnya dan dari irigasi daerah Depok Selatan. Kemudian dari 120 hektar ini kita membagi-bagi menjadi 5 sektor. Yang di sekitar rektorat ini adalah sektor pusat, sektor 1. Kemudian nanti kita akan lihat sektor-sektor berikutnya. Di sebelah kiri adalah masjid, jadi rumah ibadah masjid. Luasnya adalah 3.200 meter persegi dengan kapasitas 4.000 jamaah. Jadi ini sudah digunakan 4 kali sembahyang Jumat. Ini dari 2 lantai. Kemudian kalau Bapak-Bapak melihat, memang upaya dari lembaga teknologi sebagai perancang mengupayakan suatu citra arsitektur tradisional Indonesia. Jadi inilah yang diupayakan di kampus baru kita ini. Sektor kedua di fakultas-fakultas sosial. Jadi gedung Fakultas Hukum ini berlantai 2 dan 4. Luasnya adalah 7.600 meter persegi dengan jumlah mahasiswa 1.400 mahasiswa. Fakultas Hukum menginginkan suatu bentuk yang seimbang sesuai dengan simbolis dari fakultasnya. Yang tengah ini adalah gedung pimpinan. Yang di tengah gedung pimpinan dengan administrasi, di kiri kanan adalah gedung kuliah dan gedung jurusan. Patung yang terlihat adalah patung Prof. Djoko Sutono, pendiri dari Fakultas Hukum. Kemudian di belakang dari gedung pimpinan adalah gedung perpustakaan dan gedung serbaguna. Fakultas yang kedua di fakultas-fakultas sosial adalah Fakultas Psikologi. Jadi di sebelah kiri kita adalah Fakultas Psikologi, juga terdiri dari 2 dan 4 lantai. Luas Fakultas Psikologi adalah 1.500 meter persegi dengan jumlah mahasiswa 604 jurusan. Kemudian komposisinya juga sama dengan Fakultas Hukum, terdiri dari gedung pimpinan, gedung-gedung jurusan, gedung perpustakaan, dan gedung kegiatan mahasiswa. Yang di tengah ini yang 2 lantai adalah kubikel, di kiri kanannya adalah gedung-gedung kuliah dan gedung-gedung jurusan. Jadi seluruh area di fakultas di kampus baru ini sudah fungsinya sudah berjalan sejak tanggal 7 September. Setelah Fakultas Psikologi, kemudian kita sampai ke fakultas yang ketiga adalah Fakultas ISIP, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Luas dari Fakultas ISIP ini adalah 7.600 meter persegi, terdiri dari 3 dan 4 lantai. Jumlah mahasiswanya adalah 1.700 orang dengan 8 jurusan. Yang tipikal di sebelah kiri dan kanan adalah gedung kuliah jurusan, sedangkan di tengah, seperti yang tadi, adalah gedung pimpinan dan administrasi. Kemudian untuk parkir, di sekitar bangunan ini adalah parkir staf pengajar dan karyawan, di sebelah kanan Bapak-Bapak. Jadi memang dipisahkan lokasi parkirnya ini. Terus yang keempat, yaitu sastra. Fakultas Sastra luasnya adalah 12.800 meter persegi. Jurusannya ada 14, mahasiswanya ada 1.400. Jadi fakultas-fakultas sosial ini adalah bedolan dari kampus Rawamangun seluas 192 hektar. Jadi untuk penghijauan ini kami sudah mulai dibantu oleh Departemen Kehutanan, kemudian juga oleh Dinas Pertanian DKI, dan rencananya juga oleh Pemda Jawa Barat. Pak Subet, memang pada saat ini belum terlalu kelihatan penghijauannya.
Jalan ekonomi. Jadi luas Fakultas Ekonomi rencana keseluruhannya adalah 21.600 meter persegi. Yang baru dibangun adalah 1.000 meter persegi berupa gedung serbaguna. Rencananya tahun depan, tahun anggaran 8889, sisa dari Fakultas Ekonomi ini akan diselesaikan seluruhnya. Fakultas Ekonomi mempunyai 3 jurusan, jumlah mahasiswanya sekitar 1.500 mahasiswa. Fakultas Teknik adalah salah satu fakultas yang pindah dari Salengka. Luas Fakultas Teknik ini adalah 15.200 meter persegi. Kemudian jumlah mahasiswanya sekitar 2.600 orang, terdiri dari 2 dan 4 lantai. Jurusan di Fakultas Teknik adalah 6 jurusan. Yang 2 lantai adalah gedung pimpinan dan administrasi. Kemudian di kiri kanannya yang tipikal adalah gedung-gedung jurusan. Satu blok adalah gedung jurusan, di belakang yang 4 lantai adalah gedung lab laboratorium, dan di depannya adalah gedung staf pengajar. Jadi Bapak-Bapak melihat bahwa tiap-tiap fakultas menginginkan suatu bentuk yang tersendiri yang memang digambarkan oleh tiap-tiap arsiteknya. Gedung Fakultas Teknik ini juga dibangun oleh lembaga teknologi. Belakangan bapaknya adalah batas sebelah barat kampus, yaitu sudah mulai bisa dilaksanakan pembangunannya. Terdiri dari 4 jurusan, luasnya adalah 8.000 meter persegi. Sekarang juga masih dalam tahap perkembangan yang kedua. Jadi di sebelah kanan ini adalah gedung Politeknik. Adalah Fakultas MIPA, Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam. Luas dari Fakultas MIPA ini adalah 14.200 meter persegi. Dengan jumlah mahasiswa 1.400 orang dan 6 jurusan. Di sebelah kiri ini adalah gedung-gedung dari jurusan. Jurusan biologi dan jurusan farmasi. Sebelah gedung kuliah bersama. Jadi seluruh perkuliahan dipusatkan di gedung yang di tengah ini, yang ada tangga-tangga. Kemudian yang paling depan adalah gedung kegiatan mahasiswa dan kantin. Jadi mulai akan dibangun pada tahap kedua. Luas yang akan dibangun rencananya adalah 19.800 meter persegi. Fakultas terakhir dari sektor 4 adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat. Luas bangunannya adalah 4.400 meter persegi. Jumlah mahasiswanya adalah 250 orang. Yang di depan adalah bangunan kuliah bersama dengan mengambil tema arsitektur Kalimantan. Di belakang kuliah bersama adalah gedung pimpinan dan administrasi. Kemudian Bapak-Bapak melihat bahwa tiap fakultas mempunyai 1 gardu. Jadi UI di sini mempunyai 12 gardu, 1 gardu induk dan 11 gardu hubung. Jadi tiap fakultas independen, 6.000 KVA. Kemudian sumber air kami mendapatkan dari BPAM sebesar 10 liter per detik untuk ke-7 fakultas yang pindah. Rencananya pada tahap kedua akan kita mendapatkan bantuan dari Perumsel, yaitu 25 saluran telepon dan 16 saluran telepon umum. Kemudian ini dibantu juga dengan 200 PABX rencananya untuk menyalurkan ke tiap-tiap jurusan di tiap-tiap fakultas pada tanggal 5.
Dengan setelah diresmikannya pada tanggal 5, kita memasuki pada tahap kedua. Jadi rencananya sampai tahun 1991. Jadi yang segera akan dipindahkan atau akan dibangun adalah Fakultas Kedokteran Gigi, kemudian penyelesaian pusat. Jadi masih banyak yang harus dikerjakan UI pada tahap kedua ini.